Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hadama nafa'ana bihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa fid daraini amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma zamanuna itu ya. Yeah. Amma zamanuna hada. Adapun masa kami ini, zaman kami ini, iza kharajatil mar'atu, iza kharajat apabila keluar, ayil mar'atu siapa seorang wanita, keluar min baitiha dari rumahnya si mar'ah ya. Adapun di zaman kami ini ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya itu fahaza ayat rajulu, maka adapun ini ayat rajulu artinya seorang laki-laki itu ia memizu ya, itu ia memizu mengedipkan siapa si rajul, mengedipkan matanya, dikedipkan bi'ainihi akan matanya si rajul ya, apalagi zaman sekarang ya, ini zamannya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, udah ada ketika ada seorang perempuan keluar dari rumahnya ya, ada orang laki-laki yang mengedipkan matanya ya, yang mengedipkan matanya. Ayushiru artinya mengisyaratkan siapa si rajul ilaiha kepada si mar'ah bi'ainihi dengan matanya si rajul ya, matanya genit ya, ada perempuan dikedepin, wahajibihi dan alisnya si rajul, alisnya digerak-gerakin. Itu zaman Syekh Nawawi aja udah ada perempuan yang laki-laki yang begitu ketika perempuan keluar dari rumahnya ya, matanya dikedipin, alisnya digerak-gerakin. Wayah bisuha dan menahan siapa si rajul akan si mar'ah biyadihi dengan tangannya si mar'ah ya, padahal bukan bininya ya, main pegang-pegang aja ya, itu udah ada sejak zaman Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang nggak karu-karuan. Wahada ayir rajulu, adapun ini si rajul, si laki-laki ya, itu yang bisu, itu yang bisu nyolek siapa si rajul biyadihi dengan tangannya si rajul, dicolek-colek. Ada perempuan yang bukan ya, yang bukan mahramnya dan bukan istrinya mencolek-colekkan. Wal qabsu, adapun lafaz al qabsu biswadi dengan shad, al muhmalatu, al muhmalati yang tidak ada titiknya, muhmalah tidak ada titiknya, at-tanawudu, at-tanawudu itu memperoleh biatrafil asabi'i dengan ujung-ujung daripada jari-jari, maksudnya nyolek tuh, itu maknanya al-qabsu. Al-qabsu itu maknanya itu nyolek-nyolek
dicolek-colek, orang colek-colek. Wa hadzal rajulu, dan adapun inilah laki-laki, nggak cuma nyolek, nggak cuma ngedipan mata, nggak cuma menggerak-gerakkan alis, nggak cuma memegang, nggak cuma nyolek. Wa hadza ay rajulu, adapun inilah laki-laki itu yatakallamu, berbicara siapa si rajul bikalamin fahisyid, dengan ucapan yang kotor, ya, dengan ucapan yang kotor. La yardahu, yang tidak senang akan ucapan yang kotor, aizalikal kalama, akan ucapan itu, zudinin, siapa orang yang mempunyai agama, li ahlihi, kepada keluarganya, zudinin, ucapan yang tidak disukai, ya, ucapan yang kalau diucapkan oleh orang yang punya agama kepada istri dan anaknya itu akan risih, ucapan-ucapan yang kotor, ya, ucapan-ucapan yang menjijikkan. Ai zaujatihi, artinya kepada istri-istrinya si Zudinin, wa banatihi, dan anak perempuannya Zudinin, wa atsbahi, dan pengikut-pengikutnya Zudinin, ucapan yang kotor, ucapan mesum. Jadi hati-hati, artikan ucapan mesum. Ya, laki-laki di zaman Syekh Nawawi udah ada, ya, apalagi zaman sekarang. Walam ra'atun salihatun, walam ra'atun salihatun, dan tidak wanita yang salihah. Ucapan itu tidak disukai oleh wanita yang salihah, dinafsiha, terhadap dirinya, imra'atun salihah. Tapi bagi wanita yang tidak salihah, yang kebalikannya, ucapan semacam itu, ya, itu biasa-biasa aja, ya, anggapan sebagai apa? Sebagai bercandaan. Kalau ucapan-ucapan yang fahisah, yang mesum, ya, dianggap suatu yang biasa-biasa aja, sebagai bahan candaan, ya, nanti tanda itu wanita bukan wanita yang salihah. Wa qala, dan telah berkata siapa Ahmad bin Muhammad bin Ali ibnu Hajarin fi Zawajiri, di dalam kitab Az-Zawajir, anikdira fil kabairi, ya, tentang perbuatan dosa-dosa besar. Ada kitab namanya Az-Zawajir, ya, isinya tentang dosa-dosa besar, ya, tentang dosa-dosa gede. Wa iza tarabat, dan apabila terpaksa, ya, terdesak, terpaksa, al imra'atun, siapa seorang wanita, lil khuruji, untuk keluar. Apabila ada seorang wanita yang terpaksa untuk keluar dari rumahnya, li ziyarati walidin, untuk mengunjungi orang tuanya, dan orang tuanya sakit. Kalau dia terpaksa, ay masalah, artinya contohnya, ya, atau terpaksa, ya, mungkin mau ngaji, dia butuh ilmu, ya, suaminya nggak bisa mengajarkan, terpaksa harus keluar ngaji. Ya mungkin, ya, kondangan, yang undang tetangganya, kalau dia nggak datang nggak enak, jadi fitnah. Kharajat, maka keluar siapa imro'ah, artinya boleh keluar tuh kalau emang sudah terpaksa. Lakin biizni zaujiha, akan tetapi dengan izin suaminya imro'ah, ya, jadi harus izin dulu, ya, walaupun mau pergi ngaji, ya, walaupun mau pergi kondangan, walaupun untuk menjenguk orang tuanya, harus izin dulu, ya, harus izin dulu. Kalau
suami yang soleh, ya nggak mungkin dia melarang istrinya jenguk orang tua. Di kadang-kadang ngajinya setengah-setengah. Ya, ada kisah di zaman Nabi, seorang perempuan yang tinggal pergi oleh suaminya berperang, ya, dan dipesan tidak boleh keluar dari rumah, orang tuanya sakit, ya, dia nggak berani keluar, orang tuanya meninggal, ya, itu dijadiin dalil tuh, ya, suami-suami untuk apa? Ya, untuk ngatur istri, ya, boleh keluar. Di zaman Nabi aja ada perempuan nggak keluar untuk jenguk jenguk orang tuanya yang meninggal aja masuk surga. Di zaman dulu kan kagak ada HP, sekarang kan ada HP. Dan suami yang saleh, ya, itu suami yang selalu mendukung, ya, anak, istrinya, istrinya, ya, untuk apa? Untuk berbakti sama orang tua. Itu suami yang saleh. Memang istri kalau sudah menikah, perempuan kalau sudah menikah, yang nomor satu suami baru orang tua. Ya, kalau belum menikah, yang pertama orang tua. Ya, tapi setelah dia menikah, yang pertama yang harus dia taati adalah suami. Ya, memang suami yang nomor satu. Ya, tapi yang suami juga harus ingat, dia dapatin istri itu udah gede. Ya, kagak pakai ngelahirin, yang ngelahirin ibunya, taruhannya nyawa. Ya, kagak pakai mempanin, nggak pakai ngasih susu, nggak pakai nyokolain, didik sampai dia berhasil, sampai dia pintar, sampai dia bisa ibadah sendiri, nggak pakai, udah terima jadi. Ya, makanya suami yang soleh itu pasti bimbing istrinya untuk apa? Berbakti sama orang tuanya. Jadi baca hadis, ya, yang setengah-setengah. Ghairu mutabarijatin, boleh keluar dengan izin suaminya. Ghairu mutabarijatin, ya, dengan tanpa berhias. Keluarnya pun jangan pakai berhias. Ghairu muzhiratin, artinya tanpa menampakkan lizinati, akan perhiasan, wal mahasini, dan kecantikan lirijali, di hadapan laki-laki lain. Ya, karena di luar sana banyak laki-laki lain tuh, nggak boleh dia menampakkan itu. Ya, apalagi nggak ada suaminya. Wahalu kauniha, dan adapun keadaan adanya si imro'ah, ya, femil hafatin itu di dalam selimut, ya, ya, selimutan, artinya ditutupin tuh. Bikasril mimi, dengan kasrah mimnya, milha. Wahia, adapun milha, al-mula'at, ya, yaitu selendang yang lebar. Ada juga mula'ah, itu yang mengartikan baju wanita yang panjang sampai ke paha, apa namanya, blazer, ya, kayak jubah gitu, ya, sampai ke paha, ya. Baju cuma sampai ke paha, jadi udah pakai baju kurung ditutupin lagi, dalam rangka untuk nutupin, jangan sampai, ya, kelihatan oleh laki-laki lain. Allati taltahifu, yang berselimut siapa? Abiha, dengan mula'ah, almar'atu, siapa? Seorang wanita. Pengen keluar, ya, sebisa mungkin disembunyikan dirinya dari penglihatan laki-laki. Ya. Wasikhati, yang kotor, artinya bukan kotoran, ya, artinya cari yang paling jelek, pakaian yang paling jelek. Ya, kalau dia keluar dari rumahnya tanpa suami. Bikasri sini, dengan kasrosinnya, ismu fa'ilin, itu isim fa'il, wasikhah.
wasiyabin bizlatin, wasiyabi bizlatin, dan pakaian yang sederhana, ya, pakaian yang sederhana, jangan yang mewah, jangan yang mencolok. Bikasril ba'i, dengan kasrah ba'nya, bizlah, alal afsahi, menurut kaul yang afsah, wal fathi, dan fathah, ada yang baca bazlah, siyabin bazlatin, siyabi bazlatin, yang bizlah itu yang afsah. Lughatan, menurut bahasa, wahia, adapun bazlah, al-mumhinatu, ya, itu pakaian kerja, ya, pakaian pelayan. Pakaian kerja gimana sih pakaian kerja? Gak mungkin ada orang kondangan pakai pakaian buat kerja, itu gak mungkin. Pakaian kerja, pakaian pelayan. Ya, ini semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga, ya, jangan sampai dilihat oleh laki-laki lain. Harus jaga tuh. Ya, harus jaga. Bukan malah pakai pakaian yang norak, ya, yang ketat, terus pakai minyak wangi. Enggak. Kalau nggak ada lakinya, keluar rumah pakai minyak wangi jadi haram. Watahuddu, dan memejamkan siapa imro'ah torfaha, akan matanya imro'ah, bisukun ra'i, dengan sukun ra'nya, torfaha, mata dipejamkan, artinya pandangannya, ya. Artinya pandangannya yang dipejamkan tuh pandangannya. Nah, kalau matanya selalu pejam sambil jalan bisa kejedot, ya. Jadi dipejamkan tuh pandangannya, ya. Jadi matanya nggak jelalatan gitu. Fimasyiha, ya, ketika berjalannya imro'ah, ketika berjalan, ya, dia memejamkan pandangannya. Wala tanzuru, dan tidak boleh melihat ayat mar'atu, siapa wanita, yaminan, akan kanan, wala shimalan, dan tidak kiri. Yang lagi jalan jangan nengok kanan nengok kiri, jangan. Dalam rangka menjaga pandangan. Karena kalau dia nengok kanan nengok kiri, ya, ada laki-laki melihat, ya, anggapannya udah macam-macam, ya, anggapannya udah macam-macam, pikirannya udah kotor aja. Wa illa, jika tidak, artinya tidak memejamkan pandangannya, malah nengok kiri nengok kanan, malah matanya jelalatan, ya, takut ada siapa imro'ah kazalika, seperti yang demikian, bi'an khalafat, dengan, ya, menyalahi siapa imro'ah al-mazkuro, akan yang disebutkan tadi. Keluar rumah, ya, udah pakai hiasan, minyak wangi, pakaian yang bagus-bagus, matanya jelalatan, menampakkan, ya, kecantikannya. Jalannya pada kalau di rumah jalan biasa aja, begitu jalan, ya, beda. Karena maka ada siapa imrah itu asyatan, orang yang maksiat, orang yang maksiat, walaupun berangkat ke pengajian, ya, walaupun perginya ke pengajian, maksiat lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, wali zaujiha, dan kepada suaminya imrah. Ya, maksiatnya durhaka kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada suaminya. Ya, jadi dosanya 3. Dosanya 3. Maka kewajiban, ya, sebagai seorang ayah, ya, menjaga istri dan anak-anaknya, ya, harus dijaga. Sempat-sempetin, ya, kalau mama
punya anak gadis, ya, sekolahnya jauh, anterin. Ya, jangan dibiarkan desak-desakan di mobil angkot, jangan, anterin. Wa ukiya annahu wallahu a'lam bissawab.